Halo semuanya, kenalin aku Nur Hamidah dan selamat datang lagi di vlog aku kali ini. Coba deh kita pikir sebentar, kenapa ya sekarang banyak orang dituntut harus terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman? Padahal dulu mungkin kemampuan tertentu masih cukup dipakai bertahun-tahun, tapi sekarang teknologi berubah cepat banget, dunia kerja juga ikut berubah, bahkan persaingan makin luas sampai tingkat global. Nah ternyata semua itu berkaitan dengan tantangan dalam perkembangan sumber daya manusia atau SDM. Makanya di video kali ini aku bakal bahas tentang tantangan pengembangan SDM di era globalisasi dan digitalisasi. Kita bakal ngobrol santai tentang tantangan apa aja yang dihadapi manusia sekarang, kenapa pengembangan SDM makin kompleks, dan kenapa hal ini penting banget untuk masa depan. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, jadi teman-teman, perkembangan teknologi dan globalisasi memang membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita. Sekarang informasi bisa didapat dengan cepat, pekerjaan banyak menggunakan teknologi digital, dan komunikasi jadi lebih mudah. Tapi di balik semua kemudahan itu muncul juga tantangan baru dalam pengembangan SDM karena manusia dituntut untuk terus belajar dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Salah satu tantangan terbesar adalah perkembangan teknologi digital. Sekarang banyak pekerjaan mulai menggunakan otomatisasi, sistem digital, bahkan kecerdasan buatan atau AI. Akibatnya, keterampilan yang dulu penting bisa saja menjadi kurang relevan. Makanya manusia terus belajar, meningkatkan kemampuan dan belajar hal baru. Kalau tidak, bisa tertinggal oleh perkembangan zaman. Selain itu, ada juga tantangan dalam dunia pendidikan. Kadang kurikulum di sekolah atau kampus belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sekarang. Akibatnya ada lulusan yang nilai akademik bagus tapi masih kesulitan saat masuk dunia kerja karena kurang pengalaman praktik atau keterampilan tertentu. Nah, ini menunjukkan kalau pengembangan SDM bukan cuma soal teori, tapi juga kemampuan praktik, komunikasi, dan kerjasama. Teman-teman, sekarang dunia kerja juga membutuhkan soft skill yang kuat. Bukan cuma pintar secara akademik, tapi juga harus bisa berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja dalam tim, dan cepat beradaptasi. Karena di era globalisasi, persaingan kerja bukan cuma dengan orang di sekitar kita, tapi juga dengan tenaga kerja dari berbagai negara. Tantangan lainnya adalah kesenjangan digital. Nggak semua orang punya akses teknologi dan kemampuan digital yang sama. Ada yang mudah belajar menggunakan teknologi, tapi ada juga yang masih kesulitan karena keterbatasan fasilitas atau pengetahuan. Hal ini membuat pengembangan SDM jadi belum merata. Selain itu, perubahan zaman yang sangat cepat juga membuat manusia sering merasa tertekan. Sekarang banyak orang dituntut untuk selalu produktif, kreatif, dan mengikuti perkembangan terbaru. Kalau tidak mampu menyesuaikan diri, bisa muncul stres dan kelelahan mental. Makanya pengembangan SDM juga harus memperhatikan kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Nah, teman-teman, tantangan pengembangan SDM juga muncul karena kurangnya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kadang apa yang dipelajari di sekolah berbeda dengan kebutuhan industri di lapangan. Akibatnya, banyak lulusan yang perlu belajar lagi setelah masuk dunia kerja. Padahal kalau pendidikan dan dunia kerja bisa bekerja sama dengan baik, proses pengembangan SDM pasti lebih efektif, misalnya lewat program magang, pelatihan industri, atau seminar bersama praktisi. Selain keterampilan dan teknologi, pengembangan karakter juga penting banget karena manusia nggak cukup hanya pintar, tapi juga harus punya etika, tanggung jawab, disiplin, dan kemampuan bekerja sama. Di era digital seperti sekarang, nilai moral tetap jadi hal yang paling penting. Teman-teman, pengembangan SDM juga harus dilakukan secara terus-menerus. Karena sekarang muncul istilah lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Artinya proses belajar nggak berhenti setelah lulus sekolah atau kuliah. Kita harus terus meningkatkan kemampuan supaya tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu kenapa tantangan pengembangan SDM ini penting untuk diatasi? Karena kualitas SDM sangat mempengaruhi produktivitas dan daya saing. Kalau SDM berkualitas, organisasi bisa berkembang lebih baik, pelayanan meningkat, dan negara juga bisa lebih maju. Sebaliknya, kalau tantangan ini diabaikan, bisa muncul pengangguran, rendahnya kualitas kerja, dan kesulitan bersaing di era globalisasi. Makanya pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam pengembangan SDM. Bukan cuma fokus pada kemampuan teknis, tapi juga kemampuan sosial, mental, dan juga karakter. Karena di masa depan, manusia yang mampu bertahan bukan hanya yang pintar, tapi juga yang mampu beradaptasi dengan perubahannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, tantangan pengembangan SDM di era globalisasi dan digitalisasi memang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan dunia kerja, kesenjangan digital, dan persaingan global membuat manusia harus terus belajar dan berkembang. Karena itu pengembangan SDM harus dilakukan secara berkelanjutan supaya manusia mampu menghadapi perubahan zaman dengan baik.
Oh teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan vlog kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Aku Nur Hamida pamit dulu, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.